Kesehatan Masyarakat Peminatan Epidemiologi. Jadi berdirinya saya di sini ingin menjelaskan mengenai apa sih itu epidemiologi dan epidemiologi gizi, dan apa kaitan antara epidemiologi gizi dengan epidemiologi perilaku. Untuk memenuhi tugas epidemiologi perilaku yang diampu oleh Ibu Wida Minarti, SKM MKes. Jadi yang pertama itu kita akan menjelaskan mengenai epidemiologi dulu. Pertama itu kita harus membahas dulu mengenai epidemiologi. Jadi epidemiologi ini memiliki asal-usul dari bahasa Yunani yang terdiri dari 3 kata, yaitu epi yang berarti pada atau tentang, domos yang berarti penduduk, dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara keseluruhan itu epidemiologi bisa dijelaskan sebagai disiplin ilmu yang menginvestigasi frekuensi serta penyebaran dan isu-isu kesehatan di antara kelompok manusia atau populasi tertentu. Jadi epidemiologi ini mempelajari tentang determinan, frekuensi, dan distribusi penyakit. Jadi selanjutnya itu kita membahas tentang epidemiologi gizi, di mana epidemiologi gizi ini adalah ilmu yang mempelajari penyebaran, besaran, dan determinan masalah gizi dan penyakit yang berhubungan dengan masalah gizi serta penerapannya dalam kebijakan dan program pangan dan gizi untuk mencapai penduduk yang lebih baik. Jadi selanjutnya itu kita akan membahas mengenai sejarah epidemiologi. Jadi epidemiologi ini berakar dari pemikiran yang pertama kali oleh Hippocrates sekitar lebih dari 2000 tahun yang lalu. Jadi Hippocrates ini mengemukakan bahwa barang siapa yang ingin meneliti penyebab penyakit, maka ia juga perlu memperhatikan faktor-faktor lingkungan seperti udara, air, dan tempatnya. Kemudian teori ini dikenal dengan teori miasma. Jadi miasma ini dalam bahasa Yunani dia itu berarti udara yang buruk, yang artinya partikel kotor yang berasal dari benda yang membusuk dan menyebar ke lingkungan. Untuk epidemiologi modern itu sendiri dimulai pada akhir abad ke-19, di mana seperti penyakit infeksi seperti TBC, cacar, disentri tifoid, dan lain-lainnya itu masih menjadi penyebab penyakit pada awal abad ke-19 itu. Nah, untuk epidemiologi ini awalnya diterapkan untuk penyakit menular, kemudian dikembangkan untuk penyakit tidak menular juga. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peran epidemiologi dalam permasalahan gizi di masyarakat. Jadi epidemiologi ini memiliki peran yang sangat krusial atau sangat penting dalam mengatasi masalah gizi di masyarakat. Karena kenapa? Karena dengan memahami distribusi dan determinan masalah gizi, kita itu dapat merancang intervensi yang tepat dan efektif untuk meningkatkan status gizi di masyarakat. Jadi untuk strategi penanggulangan permasalahan gizi menggunakan pendekatan epidemiologi. Jadi masalah gizi ini tidak hanya terjadi pada saat telah terjadinya kasus. Dia itu harus dimulai sejak awal saat diketahui adanya faktor risiko pada seseorang ataupun pada masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, kita itu membutuhkan 3 hal, yaitu penguatan sistem surveillance respon, pengembangan teknologi informasi, dan juga penguatan sistem kapasitas baik itu petugas kesehatan maupun kader kesehatan. Saya akan memberikan contoh kasus terkait epidemiologi gizi. Adapun contohnya itu misalnya stunting. Jadi stunting ini sendiri itu masalah gizi kronis yang diakibatkan kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Jadi stunting ini memiliki gejala-gejala yang mungkin bisa Anda kenali. Misalnya biasanya orang stunting ini tuh wajahnya itu tampak lebih muda daripada anak yang seusianya. Dia itu juga pertumbuhan tubuh dan giginya itu terlambat. Biasanya anak stunting ini memiliki kemampuan fokus dan memori belajarnya itu buruk, dan juga pubertasnya itu lambat. Di saat menginjak usia 8-10 tahun, anak ini cenderung lebih pendiam dan tidak banyak melakukan kontak mata dengan orang-orang di sekitarnya. Dan biasanya orang-orang stunting ini berat badannya itu lebih ringan untuk anak-anak seusianya. Namun perlu kita ketahui bahwa stunting ini dapat kita cegah. Adapun cara mencegah stunting, yang paling pertama itu kita harus memahami konsep gizi. Jadi kita harus memastikan kita ini mendapatkan asupan gizi yang cukup di setiap harinya, terlebih-lebih saat masa-masa kehamilan. Jadi untuk ibu-ibu yang mempunyai anak itu
ibu-ibu ini harus mengupayakan untuk selalu memberikan makanan yang beragam untuk anak agar anak tersebut itu tidak malas makan. Tapi tentunya makanan yang kita berikan itu harus makanan-makanan yang bergizi, terutama pada ibu hamil. Dia itu harus rajin memeriksa di dokter kandungan. Jadi ibu hamil itu juga harus mengerti apa sih pentingnya itu air susu ibu, mengonsumsi asam folat, juga meningkatkan kebersihan rumah dan juga kebersihan diri pada ibu hamil itu sendiri. Tentunya kita juga harus memerhatikan sanitasi lingkungan kita. Misalnya sanitasi lingkungan kita itu kotor, sebisa mungkin harus selalu dibersihkan, karena faktor sanitasi ini juga sangat berpengaruh pada permasalahan gizi, sehingga menyebabkan stunting. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan epidemiologi gizi dengan epidemiologi perilaku. Jadi epidemiologi gizi dan epidemiologi perilaku ini adalah dua cabang ilmu yang saling terkait dalam upaya memahami dan mengatasi masalah kesehatan di masyarakat. Jadi terutama itu dia berkaitan dengan penyakit tidak menular. Jadi keduanya ini memiliki fokus yang berbeda, namun dia itu saling melengkapi dalam menjelaskan penyebab dan penyebaran penyakit. Misalnya itu epidemiologi gizi kan kita mempelajari hubungan antara pola makan, status gizi, dan kejadian penyakit dalam suatu populasi. Nah, sedangkan epidemiologi perilaku itu sendiri, kita itu mempelajari hubungan antara perilaku individu atau perilaku kelompok dengan kejadian penyakit. Jadi hubungan antara keduanya ini tuh sangat erat, karena perilaku seseorang sangat mempengaruhi pola makannya. Jadi perilaku kita ini dalam memilih makanan dan melakukan aktivitas fisik, dia itu sangat mempengaruhi status gizi kita, yang dimana pada akhirnya itu akan berdampak pada risiko terjadinya berbagai penyakit dalam diri kita sendiri. Contohnya dalam pemilihan makanan, jadi perilaku memilih makanan tertentu, misalnya sering mengonsumsi makanan cepat saji, minum minuman manis, atau makan makanan yang tinggi lemak. Jadi semua ini sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan ekonomi, dan juga lingkungan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai epidemiologi gizi dan kaitan antara epidemiologi gizi ini sendiri dengan epidemiologi perilaku. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.